Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita akan membahas mengenai syaklul awal. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya askalul qiyas itu ada 4, yaitu syaklul awal, syaklul tsani, syaklul tsalis, dan syaklul rabi'. Untuk mengetahui askalul qiyas, bentuk-bentuk qiyas ini yaitu dengan berdasarkan letak haddul ausat, terma tengahnya di dalam muqaddimah sura dan muqaddimah kubra. Apabila haddul awsatnya menjadi mahmul di muqaddimah surah dan menjadi maudhu di muqaddimah kubra, maka disebut dengan syaklul awal atau bentuk kias pertama. Sekarang akan membahas secara rinci syaklul awal ini. Taqaddamah telah lalu an-nabil qiyasi bahwa sesungguhnya ialah di dalam qiyas muqaddimataini apa dua muqaddimah, dua premis sura, yaitu muqaddimah sura wa kubra dan muqaddimah kubra. Sura atau premis minor ya, wa kubra dan premis mayor. Jadi qiyas itu harus terdiri dari dua muqaddimah. Muqaddimah pertama disebut dengan muqaddimah surah dan muqaddimah kedua disebut dengan muqaddimah kubra. Wal muqaddimatu surah, dan adapun premis minor imma antakuna ialah ada kalanya ialah ada apa muqaddimah surah mujibatan kulliyatan adalah mujibah kulliyah, positif universal atau mujibatan juz'iyah atau positif partikular, atau salibatan kulliyatan atau negatif universal, atau salibatan juz'iyatan atau negatif partikular. Muqaddimah surah jika dilihat berdasarkan kualitasnya itu ada dua, yaitu mujibah dan salibah. Sementara jika dilihat berdasarkan kamnya atau kuantitasnya ada dua, yaitu kuliah dan juz'iyah. Nah sekarang bagaimana misalnya dengan qadiyah syakhsiyah dan qadiyah muhmalah? Maka para ulama manatiko, para ulama logikawan menjelaskan bahwasanya qadiyah syakhsiyah itu status hukumnya sama dengan kuliah. Sementara muhmalah statusnya sama dengan juz'iyah. Sehingga berdasarkan kuantitasnya qadiyah itu bisa dikembalikan hanya pada dua, yaitu kulliyah dan juz'iyah. Sama-sama ada dua. Berdasarkan kuantitasnya ada dua, berdasarkan kualitasnya juga ada dua. Nah, apabila dua ini dikalikan, dua kali dua, maka ini menjadi empat, sehingga menjadi empat. Sehingga muqaddimah surah ini kemungkinan hanya ada empat, yaitu mujibah kulliyah, mujibah juz'iyah, salibah kulliyah, salibah juz'iyah. Nah, empat keadaan ini, empat kemungkinan ini berdasarkan perkalian antara kualitas dan kuantitas. Yaitu kualitasnya ada dua, kualitasnya juga ada dua, dikalikan dua dengan dua sehingga menjadi empat. Empat kemungkinan ya. Fahwaluha, maka adapun keadaan-keadaan muqaddimah surah idzan jika demikian arba'atun adalah empat. Nah, sebagaimana dijelaskan barusan. Wahwalul kubra, dan adapun keadaan muqaddimah kubra kadzalika ialah seperti
Ahwalus surah, ya, ialah seperti ahwalus surah, yaitu 4. Juga ada 4. Juga ada 4 kemungkinan. Muqaddimah kubro itu juga ada 4 kemungkinan, yaitu mujibah kulliyah, mujibah juz'iyah, salibah kulliyah, salibah juz'iyah. Fa'idha darabna, maka apabila mengalihkan kita ahwala surah terhadap keadaan-keadaan muqaddimah surah fi ahwalil kubra, di dalam keadaan-keadaan muqaddimah kubra, kanat aswarul akliyatu, maka ada apa bentuk-bentuk al-akliyatu yang bersifat akli, yang bersifat akal, allati yang yasihu, yang sah atau boleh, antakuna apa ada, alaiha atas alati, atas suar, muqaddimatal qiyasi, apa dua muqaddimah qiyas. Yang disebut dengan muqaddimatal qiyas ini adalah muqaddimah surah dan kubra. Sitta asyara suratan, ialah 16 bentuk. Wa kullu suratin, dan adapun setiap bentuk, min hadhihi suwari, dari bentuk-bentuk ini, tusamma, dinamakan apa, surah, dorban, akan dorob. Jadi apabila kemungkinan yang ada di dalam muqaddimah surah, yaitu yang 4 kemungkinan itu, dikalikan dengan 4 kemungkinan yang ada di muqaddimah kubro, maka akan menghasilkan 16 bentuk qadiyah atau muqaddimah. Berdasarkan 4 kali 4, ya. 4 kali 4 kan 16, ya. 4 muqaddimah surah dikalikan 4 keadaan muqaddimah kubro, sehingga menghasilkan 4 bentuk, sehingga menghasilkan 16 bentuk muqaddimah, ya, atau qadiyah. Nah, setiap muqaddimah dari 16 bentuk ini disebut dengan dhorob, ya. Dhorob ini, penamaan dhorob ini berdasarkan, ya, bisa diketahui berdasarkan kualitas dan kuantitas dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubro. Wadzalikah, ini perinciannya. Wadzalikah, dan adapun sitta asyarata suratan, lianna surah, karena adapun muqaddimah surah, idza kanat, apabila ada apa surah, mujibatan kulliyatan, adalah mujibah kulliyah, fa innal kubro, maka sesungguhnya muqaddimah kubro, yasihu, ialah boleh, antakuna, apa ada apa kubro, mujibatan kulliyatan, adalah mujibah kulliyah, mujibatan juz'iyatan, mujibah juz'iyah, salibatan kulliyatan, salibah kulliyah, salibatan juz'iyatan, salibah juz'iyah. Kenapa? Karena muqaddimah surah itu apabila berupa mujibah kulliyah, maka muqaddimah kubranya ada 4 kemungkinan. Bisa berupa mujibah kulliyah, bisa berupa mujibah juz'iyah, bisa berupa salibah kulliyah, dan juga bisa berupa salibah juz'iyah. Wa idza kanat mujibatan juz'iyatan, dan apabila ada apa surah mujibatan juz'iyatan, adalah berupa mujibah juz'iyah, fa innal kubra, maka sesungguhnya muqaddimah kubra, yasihu, ialah boleh, apa antakuna, apa ada apa kubra, mujibatan kulliyatan, adalah mujibah kulliyah, mujibatan juz'iyatan, mujibah juz'iyah, salibatan kulliyatan, salibah kulliyah, salibatan juz'iyatan, salibah juz'iyah. Apabila muqaddimah surah berupa mujibah juz'iyah, juga memiliki 4 kemungkinan di muqaddimah kubrohnya, yaitu mujibah kulliyah, mujibah juz'iyah, salibah kulliyah, dan juga salibah juz'iyah. Wa idza kanat salibatan kulliyatan, dan apabila ada apa muqaddimah surah salibatan kulliyatan, adalah berupa salibah kulliyah, fa innal kubra, maka sesungguhnya apa muqaddimah kubro, yasihu, ialah boleh, antakuna, apa ada apa kubro, mujibatan kulliyatan, adalah mujibah kulliyah, mujibatan juz'iyatan, mujibah juz'iyah, salibatan kulliyatan, salibah kulliyah, salibatan juz'iyatan, salibah juz'iyah. Jadi apabila muqaddimah surah berupa salibah kulliyah, maka juga memiliki 4 kemungkinan di muqaddimah kubrohnya, yaitu ini, mujibah kulliyah, mujibah juz'iyah, salibah kulliyah, salibah juz'iyah.
Wa idza kanat salibatan juz'iyatan, apabila ada apa suro salibatan juz'iyatan adalah salibah juz'iyah, fa innal kubro maka sesungguhnya apa muqaddimah kubro yasihu ialah boleh antakuna apa ada apa kubro mujibatan kuliatan adalah mujibah kuliah, mujibatan juz'iyatan mujibah juz'iyah, salibatan kuliatan salibah kuliah, salibatan juz'iyan salibah juz'iyah. Jadi empat kemungkinan yang ada di muqaddimah surah masing-masing memiliki empat kemungkinan di muqaddimah kubronya. Sehingga dari hasil kemungkinan ini maka dihasilkan 16 model ya, 16 model qadiyah atau yang disebut dengan dhorob. Jadi dhorob itu dihasilkan berdasarkan kualitas dan kuantitas dari muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Wa naqulu dan berkata kita fi ibaratin ukhra dengan ungkapan yang lain, inna likulli halatin sesungguhnya bagi setiap keadaan min ahwali surah dari keadaan muqaddimah surah al-arba'i yang empat ma'aha beserta ahwali surah arba'a halatin apa empat keadaan fil kubro di dalam muqaddimah kubro. Jadi masing-masing dari muqaddimah surah yang memiliki empat kemungkinan itu, masing-masing dari satu kemungkinan memiliki empat kemungkinan di dalam muqaddimah kubrohnya. Fa'idha ramasna, maka apabila menyimbolkan kita, ramzun ini mensimbolkan, ya, membuat simbol. Fa'idha ramazna, apabila menyimbolkan kita lil mujibatil kulliyati terhadap mujibah kulliyah birramzi dengan simbol kulun. Kulun ini kan ingat, kulun ini menunjuk pada kulliyah maksudnya. Dengan disimbolkan dengan kulun ini, kaf lam ini, walil mujibatil juz'iyati dan bagi mujibah juz'iyah birramzi dengan rumus ain, yaitu ba'du ain. Ain ini diambil dari ba'du. Walis salibatil kulliyati dan bagi salibah kulliyah birramzi dengan rumus la, yaitu la syai'ah diambil dari lafaz la syai'ah yang menunjuk pada salibah kulliyah. Walis salibatil juz'iyati dan bagi salibah juz'iyah birramzi dengan simbol sin laisa ba'du, diambil sinnya ini diambil dari laisa ba'du. Kanatil adrubu maka ada al adrubu apa model kias atau model muqaddimah, model qadiyah, kama yati ialah seperti sesuatu yati yang akan datang apa ma, ini berdasarkan tabel ya. As-surah al-kubra, as-surah apabila berupa mujibah kulliyah maka kemungkinan muqaddimah kubronya ada empat, yaitu berupa mujibah kulliyah yang disimbolkan dengan kaf lam. Kemungkinan kedua yaitu berupa mujibah juz'iyah yang disimbolkan dengan ain. Nah, berupa salibah kulliyah yang disimbolkan dengan alif lam, lam alif ya, lam alif. Berupa salibah juz'iyah yang disimbolkan dengan sin ya. Apabila muqaddimah surahnya berupa mujibah kulliyah maka muqaddimah kubrohnya ada empat kemungkinan ini yang sudah disebutkan. Selanjutnya ini kemungkinan pertama ya, kemungkinan pertama. Yang kedua, apabila muqaddimah surah berupa mujibah juz'iyah maka muqaddimah kubrohnya juga ada empat kemungkinan, berupa mujibah kulliyah yang disimbolkan dengan kaf lam, berupa mujibah juz'iyah yang disimbolkan dengan ain, berupa
salibah kulliyah yang disimbolkan dengan lam alif, berupa salibah juz'iyah yang disimbolkan dengan sin. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, muqaddimah surah berupa salibah kulliyah. Maka muqaddimah kubronya bisa berupa mujibah kulliyah disimbolkan dengan kaf lam, bisa berupa mujibah juz'iyah yang disimbolkan dengan ain, berupa salibah kulliyah yang disimbolkan dengan lam alif, berupa salibah juz'iyah yang disimbolkan dengan sin. Ini kemungkinan yang ketiga. Yang keempat, muqaddimah surah berupa salibah juz'iyah. Maka muqaddimah kubrohnya kemungkinannya bisa berupa mujibah kulliyah yang disimbolkan dengan kaf lam, bisa berupa mujibah juz'iyah yang disimbolkan dengan ain, bisa berupa salibah kulliyah yang disimbolkan dengan lam alif, berupa salibah juz'iyah yang disimbolkan dengan sin. Sehingga hasilnya ada 16 ya, ada 16 qadhiyah. Ada 16 qadhiyah. Nanti dari 16 qadhiyah ini mana yang muntij, yang menghasilkan kesimpulan yang benar, mana yang tidak, akan dijelaskan oleh musannif nanti. Demikian, semoga ini dapat dipahami dan dimengerti dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.